Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya akhwat. Alhamdulillah kita diizinkan Allah lagi untuk duduk dan belajar kembali di kajian rutin tematik kita setiap Selasa malam pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah malam ini kajian kita mengambil judul Bahaya Banyak Bergaul. Tentu saja ini pembahasan yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya-jawab. Tafadolna untuk bertanya, bagi akhwat yang ingin bertanya, bisa raise hand, bisa tulis di kolom chat, atau bisa juga japri para adminnya yang ada di Zoom ataupun di WhatsApp. Baiklah, tak lupa Ana ingatkan diri Ana pribadi dan Antuna semua untuk selalu meluruskan niat hanya karena Allah dalam belajar ini. Baiklah kepada Al-Ustadz Rajali Hafizullah, tafadol maskura ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummahat wa talibat rahimakumullah. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya, pada malam hari ini Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat bersama kembali dalam kajian ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari, mendalami dan memahami syariatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan ini mendapatkan berkah darinya dan berkah kepada setiap yang ada dalam majelis ini. Ummahat wa thalibat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tema tentang bahayanya banyak bergaul ya. Jadi di antara hal-hal yang digunakan syaitan untuk menyesatkan umat manusia ya, adalah dengan cara syaitan menumbuhkan semangat ya kepada manusia untuk banyak bergaul ya. Karena pergaulan yang berlebihan ya, itu merupakan penyakit yang kronis ya, yang bisa mendatangkan keburukan bagi pelakunya ya. Betapa banyak nikmat yang dirampas ya dari sebuah pergaulan dan pertemanan yang berlebihan. Nikmat apa itu? Ya, nikmat yang dirampas itu adalah nikmat menyendiri. Ya. Karena dengan menyendiri, seseorang dia bisa berkhalwat dengan Allah. Ya. Dia berdua-duaan dengan Allah. Ya. Dan waktu ketika seorang bisa berkhalwat dengan Allah itu adalah waktu yang istimewa. Ya. Waktu yang istimewa. Karena dia bisa digunakan untuk menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Ya. Seorang yang sedang sendiri,
yang kalau dia pahami dia bisa berdua-duaan dengan Allah saja, maka dia bisa melakukan perkara-perkara yang dicintai Allah, seperti misalnya dia membaca Al-Quran, atau dia murojaah kalau punya hafalan, atau dia bisa sholat, ya, sholat sunat, dia bisa iktikaf, ya, dan atau dia sedang di dalam kendaraan, ya, dia berzikir, ya, dan seterusnya. Keadaan ini ya, Umahat, bisa melatih ya seseorang menjadi bahagia di saat sendiri. Ya. Pernah nggak kita merasa bahagia di kala sendiri ya? Kebanyakan orang enggak ya. Kebanyakan orang kelimpungan kalau sendirian. Ya segera nih mencari teman ke sana kemari gitu. Tetapi orang yang berusaha melatih dirinya bahagia di kala sendiri, di mana dia bisa berkholwat dengan Allah, ya, yang dampaknya luar biasa dalam membentuk jiwanya, di antaranya dia bisa melatih keikhlasan, ya, karena ketika dia sendiri dan dia bisa beribadah di saat sendiri itu, maka keikhlasannya pun semakin menguat, ya, karena tidak ada yang menyaksikan dia sedang beribadah. Kemudian dia merasa bahwa dia di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan untuk melatih diri bahagia di saat sendiri itu adalah cara seseorang yang berakal, karena bagaimanapun akhirnya seseorang itu akan sendiri. Ya. Ketika dia hendak diwafatkan, dicabut nyawanya, dia dalam keadaan sendiri dan menghadapi semua masalah itu sendiri. Ya. Kemudian dia diantarkan ke pemakaman, lalu dikuburkan juga sendiri. Jadi umahat wa tholibat, ya, seseorang yang bisa merasa bahagia tatkala dia sendiri ya berkholwat dengan Allah, ya, menangis terharu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi dia menangis karena bisa merasakan membayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya, padahal dia bergelimang dengan dosa-dosa, ya. Atau memang dia terkenang dengan dosa-dosanya, ya, yang dia khawatirkan dapat mencelakakan dirinya, atau seorang yang dia khawatir kalau Allah mengabaikannya ya di dunia, ya, terlebih-lebih di akhirat. Maka keadaan seperti ini akan membuatnya bahagia di kala sendiri, dan terutama dia bahagia di kala manusia saat itu dikumpulkan di satu padang mahsyar, ya, di bawah terik matahari yang hanya berjarak 1 mil. Dan hal-hal seperti ini tidak akan mungkin didapatkan oleh orang yang kesehariannya ya pikirannya hanya bergaul, bergaul dan bergaul, ya, hanya bertemu dengan manusia. Dia tidak sedikit sekali kesempatan dia untuk berkholwat dengan Allah. Bukankah kita ya sudah memahami atau bahkan di antara kita sudah menghafal bahwa salah seorang dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, ya, yauma la zillah illa zilluh, ya. Ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya, di antara 7 golongan itu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, ya. Yakni seseorang yang dia menyendiri, artinya dia sedang berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia apa? Mengeluarkan air mata, artinya mengalirlah air matanya. Ya, mengalir air matanya karena dia merasa apa namanya? Sangat terharu dengan rahmat Allah, dengan kucuran nikmat yang terus diberikan Allah padanya, padahal dia adalah hamba yang penuh dosa, ya. Begitu murah dan besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Atau dia
berharap ya tangisannya itu membuat Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini adalah orang istimewa yang kesendiriannya saja bisa membuat dia dinaungi pada hari kiamat. Kemudian bahwa dalam pergaulan yang berlebihan itu terdapat kerugian baik di dunia maupun di akhirat ya. Karena pengaruhnya bisa menghunjam ke hati ya. Dengan kabut napas-napas anak Adam ya hingga menjadi hitam ya. Pergaulan yang terlalu banyak itu bisa mendatangkan perpecahan ya, kegelisahan, kesedihan, kelemahan, bahkan beban ya, karena tidak sanggup menanggung beban dari teman-teman yang buruk ya. Oleh karenanya ummahat atau libat ya, bergaul dengan frekuensi yang banyak tentu ini akan menyia-nyiakan ya kepentingan sendiri ya, menyia-nyiakan kepentingan sendiri. Karena apa? Karena sibuk dengan urusan-urusan orang lain ya. Pikiran kita kalau kita terlalu banyak bergaul itu sudah terbagi-bagi ya pada permintaan-permintaan ya dan keinginan-keinginan teman. Cobalah kalau kita direpotkan dengan urusan pergaulan ya, maka kita sering mengalahkan perkara-perkara yang lebih besar ya. Misalnya teman kita minta janjian hari Senin mau begini dan begitu, hari Selasa ada lagi, hari Rabu ada lagi. Sehingga kadang perkara-perkara diri kita yang harusnya kita buatkan programnya ya terhambat oleh perkara-perkara pergaulan ini ya. Bukankah kita tahu bahwa manusia itu bisa mendapatkan bahaya dari manusia lainnya ya. Dan apakah ada kerugian yang lebih besar ya daripada sebuah kerugian yang menimpa pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Abu Thalib ya, yang dia memiliki teman-teman yang merongrong dirinya sehingga beliau Abu Thalib menolak satu kalimat yang akan memberikan kepadanya kebahagiaan abadi ya, kalimat la ilaha illallah yang dengannya Rasulullah bisa membelanya pada hari kiamat di hadapan Allah. Tapi itu dia tolak. Kenapa? Diakibatkan karena pergaulannya ya, dengan teman-temannya yang merongrong jiwanya, yang menyesatkannya. Ya. Hal yang seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma ya'attu dzalimu ala yadaihi. Ya. Pada hari di mana saat itu orang-orang zolim, ya orang-orang yang berdosa itu ya menggigit kedua jarinya. Dia gigit karena merasa sangat menyesal dengan penyesalan yang dalam ya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya. Dia mengatakan waduh celaka aku duhai Tuhanku, seandainya dulu aku hidup mengambil jalan bersama Rasul ya. Artinya jalan yang lurus. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila ya. Aduh, sungguh celaka ya. Serta celakanya aku seandainya dulu aku waktu hidup aku tidak menjadikan si Anu itu si Fulan itu sebagai teman karibku. Ya. Gara-gara dia aku celaka. Ya. Kenapa? Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Karena dia telah menyesatkan aku ketika petunjuk datang kepadaku, Quran datang kepadaku. Dia menyesatkan aku. Wa kana syaitanu lil insani khadula ya. Ya. Karena syaitan itu betul-betul sebagai pengkhianat ya. Pengkhianat bagi manusia ya. Teman-teman ya, teman-teman karib ya, di antara teman-teman karib itu adalah mereka yang datang ketika hidup di dunia tapi saling bermusuhan satu sama lain ketika mereka di akhirat ya. Kecuali berteman karib dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi ummahat semakin banyak bergaul itu dipastikan ya kebanyakan semakin banyak dosa yang muncul. Oleh karenanya salah seorang sahabat yang mulia, beliau adalah
salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, yakni Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, inna aqallal al-aibi ya alal imri'in ayyajlisa fi baitih, ya, bahwa semakin sering seseorang itu tinggal di rumahnya, artinya dia tidak terlalu banyak bergaul, maka semakin sedikit aibnya yang terungkap. Semakin sedikit aib yang terungkap, semakin sedikit kesalahan dan dosa. Maka kebalikannya, seseorang yang semakin sering keluar rumah dan dia terlalu banyak bergaul, maka potensi melakukan dosa dan kesalahan itu semakin banyak, ya, semakin banyak. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan, ya, siapa saja yang bergaul dengan manusia maka akan banyak maksiatnya, walaupun dia termasuk orang yang bertakwa. Nah, kalau orang yang bertakwa saja terlalu banyak bergaul, akan selalu datang maksiat kepadanya, ya. Bagaimana kalau orang itu bukan orang yang benar-benar bertakwa? Coba perhatikan, kalau orang selalu terlalu banyak bergaul, ya, ia bisa terjebak dengan dosa-dosa, baik dosa pribadi maupun dosa sosial. Ya, dosa pribadi atau dosa sosial. Kita tidak usahlah cerita pergaulan di antara orang-orang di luar pengajian. Orang-orang yang kerap menghadiri pengajian saja, kalau pergaulannya itu sudah berlebihan, ya, setiap hari, ya, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini, ya, mereka akan terjebak dengan dosa-dosa, baik dosa-dosa pribadi maupun dosa-dosa sosial. Dosa pribadi apa misalnya? Ya, dosa pribadi misalnya munculnya kesombongan di antara mereka, ya, karena mereka membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya, ya, yang merasa paling cantik dia muncul sombong, merasa paling bagus kendaraannya dia muncul kesombongan, ya. Dia merendahkan orang lain, ya. Atau sebaliknya dia hasad, ya, melihat orang lain, melihat temannya, teman jalannya itu lebih dari dia pun iri, ya, dia ingin menyamai atau mengungguli, ya. Kalau tidak mampu maka muncul hasad dalam hatinya, ya. Kalau dosa sosial, ya, mungkin saja karena seringnya mereka bergaul bersama, ya, mereka terjebak pada perkara-perkara dosa ghibah, ya. Akhirnya melenceng perkataan-perkataan atau komunikasi, ya, membicarakan orang lain jatuh kepada ghibah, ya, bahkan bisa jadi kepada fitnah. Ini dosa-dosa sosial. Saking seringnya banyak bergaul. Namun ummahat wa tholibat, ya, rahimakumullah, ya. Kalau memang di antara kita adalah seseorang, ya, termasuk seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka bergaullah, tapi bergaullah dengan ilmu, ya. Bergaullah dengan ilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat, ya, dia bisa bergaul di tengah masyarakat dan dia bersabar dari gangguan-gangguan mereka, ya, itu tentunya lebih baik daripada seorang mukmin yang hanya sembunyi, tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Tentunya ini pada orang-orang yang memang layak bergaul karena dia memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk mempengaruhi, menasehati dan memberikan petunjuk kepada manusia. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, kalaupun seseorang dia harus bergaul, ya, dengan orang lain, maka hendaklah dia bergaul sesuai dengan kebutuhannya saja. Sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan dalam bergaul itu hendaklah dia memiliki semacam pengetahuan, ya, dan bisa mengkategorikan orang-orang diajak bergaul itu menjadi 4 keadaan, ya, 4 macam. Ya. Yang pertama, orang yang bergaul dengan mereka seperti selayaknya dia hendak makan, ya, butuh terhadap makanan. Gimana seorang yang butuh terhadap makanan? Ya, ya, dia membutuhkan makanan itu pagi, siang, sore atau malam, ya, sebagai nutrisi bagi tubuh. Orang yang telat makan dia bisa
kena asam lambung, ya apalagi dia nggak makan-makan, dia bisa sakit. Oleh karena setiap orang butuh terhadap makanan, ya, dan butuhnya itu sering, ya, sebagai nutrisi bagi tubuh. Setelah ia makan pagi, mungkin dia tinggalkan sebentar makanan itu, tapi menjelang siang atau di siang hari dia akan butuh lagi terhadap makanan karena sudah lapar. Siang dia makan, dia tinggalkan. Menjelang sore dia mencari makanan lagi, dia butuh lagi makanan itu. Karena itulah nutrisi bagi tubuh yang bisa menguatkan tubuh dalam beraktivitas. Nah, tamsilan seperti ini, ya, bergaul dengan orang yang intens, yang sering, ini seperti seorang yang bergaul dengan para ulama, ya, bergaul dengan para ulama, ya, ahli ilmu, ya, pemberi nasihat, ya. Maka bergaul dengan mereka itu dibutuhkan sesering mungkin, ya, sesering mungkin. Kenapa? Ya, karena para ulama mereka itu urusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu bisa menjadi eh, seorang yang memberikan obat bagi penyakit-penyakit hati, ya. Karena yang keluar dari lisan mereka adalah nasihat-nasihat. Oleh karenanya, kalau nggak bisa bergaul secara langsung dengan para ulama, dengan ahli ilmu, maka dengarkanlah nasihat-nasihat mereka, tontonlah video-video mereka. Jika para ulama-ulama yang muktabar, bacalah kitab-kitab mereka. Ya. Itulah cara kita bergaul dengan mereka. Dan ini dipraktekkan oleh para salaf, ya. Para salaf, orang-orang terkemuka saja pun mereka selalu membaca riwayat-riwayat para seniornya, seperti yang dilakukan Al-Imam Ibnul Mubarak, ya. Yang seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah, ya. Mereka sering membaca kitab-kitabnya para salafus solih, ya, senior-senior mereka, di atas mereka, untuk mendapatkan faedah ilmu dan mendapatkan faedah akhlak, ya. Kemudian kategori yang kedua dalam pergaulan ini adalah bergaul seperti seorang yang butuh terhadap obat. Gimana orang yang butuh terhadap obat? Dia butuh terhadap obat ketika ia tertimpa sakit. Jadi butuh sama obat hanya waktu sakit, sakit saja. Selama kita sehat, maka kita tidak butuh meminum obat. Kita tidak butuh meminum obat. Begitu kita sakit, maka kita butuh obat tersebut. Jadi tamsilan ini dalam kehidupan, ya, seperti kita berhubungan dengan orang lain, dengan manusia itu di perkara-perkara muamalah. Ya, mungkin kita adalah orang yang bekerja, maka kita tentunya memiliki pergaulan, ya, komunitas kerja. Ya, jadikan mereka seperti obat saat butuh, ya. Atau kita memiliki teman-teman yang terlibat dalam urusan interaksi muamalah, ya, urusan-urusan dunia, ya, atau kita butuh konsultasi, ya, konsultasi kepada dokter, konsultasi kepada siapa, psikiater dan seterusnya, atau melakukan pengobatan, ya. Jangan kita jadikan orang-orang yang terlibat dalam urusan-urusan muamalah, ya, komunitas-komunitas yang orang-orangnya kita tahu hanya kita butuhkan saat kita butuh saja, malah dijadikan teman dekat, ya, menjadi teman dekat yang akan merusak kita, ya. Misalnya kita punya teman-teman di komunitas olahraga, kita butuh dia untuk berolahraga, itu hanya sebatas kita mencari manfaat sehat, ya, manfaat bugar. Maka kita bergaul dengan mereka hanya saat kita sedang olahraga, ya, untuk menambah semangat supaya kita sehat dan bugar. Tapi kita tahu mungkin mereka adalah orang-orang yang jiwanya rapuh, ya, orang-orang yang hanya mikirin dunia, orang-orang yang tidak kenal urusan akhirat. Maka orang-orang seperti ini tidak layak dijadikan teman. Terus-menerus, intens. Ya, jadi teman curhat kita, teman bermain kita, teman jalan-jalan kita, ini akan merusak jiwa, ya.
akan merusak jiwa. Karena butuhnya kita terhadap mereka hanya seperti butuhnya seorang yang sedang sakit terhadap obat. Ya. Kemudian yang ketiga, Umahat, bergaul dengan seseorang ya, seperti mendapatkan penyakit. Ya. Artinya kita mengetahui ada seseorang yang kalau bergaul dengan dia itu rentan kita kena penyakit. Ya. Level mereka berbeda. Ya. Ada bisa kena penyakit kronis, kena penyakit menahun, atau yang lebih rendah dari itu. Ya. Jadi bergaul dengan orang seperti ini hakikatnya tidak menguntungkan dalam agama maupun dalam urusan dunia. Maka bergaulah dengan mereka kalau ingin mendapatkan kerugian. Karena orang-orang seperti ini mereka tidak pandai bicara ya untuk bisa diambil manfaatnya. Kalaupun dia diam, dia tidak bisa mengambil manfaat dari kita. Ya. Bahkan seorang yang seperti ini kondisinya seperti penyakit ini, dia tidak mengenal dirinya sendiri ya untuk bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Sekali dia bicara, maka bicaranya itu seperti racun. Ya. Maksiat yang menghunjam ke hati orang-orang yang mendengarnya. Bagaimana menghadapi orang seperti ini di kategori ketiga ini? Ya, kalau kita memang harus bergaul dengan mereka, maka tempatkanlah posisi kita ini di atas mereka. Untuk apa? Untuk memperbaikinya, untuk memberikan nasihat padanya, ya. Dan kita jadikan itu sebagai ladang pahala. Bisa menuntunnya menjadi lebih baik. Jangan kita di bawahnya sehingga kita terpengaruh, ya, terpengaruh. Kalau memang itu tidak mungkin dilakukan, maka lebih bagus menjauh, ya, menjauh darinya. Nah, yang keempat kategori pergaulan seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala adalah pergaulan yang bisa mendatangkan kebinasaan. Karena bergaul dengan orang seperti ini itu seperti orang makan racun. Makan racun. Ya kalau orang yang makan racun itu bisa mendeteksi racun yang telah dia telan, maka dia akan segera cepat untuk menyangkalnya, ya, menangkalnya. Mungkin dia bisa segera ke dokter, minum obat, minum penawar dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak bisa mendeteksi yang dia makan itu mengandung racun, maka ya, semoga Allah menolongnya. Betapa banyak orang seperti ini, ya. Walaupun kita berharap semoga Allah tidak memperbanyaknya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kelompok ahlul bid'ah dan ahli kesesatan, di mana mereka selalu mengajak orang lain untuk bengkok, Kalau kita mempunyai teman, sepertinya dia orang yang religius, tetapi pemahamannya bengkok, maka dia berusaha untuk menarik kita untuk bengkok. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar yang kita pelajari. Apa yang dia katakan? Dia bilang, "Wah, ini engkau ini sudah menghina kemuliaan para wali dan orang-orang soleh." Gara-gara apa? Misalnya dia gara-gara dia ngajak kita untuk memperbanyak ziarah-ziarah. Yang dia maksudkan memperbanyak ziarah-ziarah adalah memuliakan makam-makam para wali dan orang-orang soleh yang menjurus kepada perbuatan syirik. Kita menolak. Kita berusaha di atas ketauhidan yang benar. Dia katakan, wah engkau ini sudah menghina para wali Allah, ya, waliullah, ya, aulia katanya, dan menghina para orang-orang soleh. Kenapa? Karena pemahamannya bengkok. Kalau kita ittiba kepada Nabi SAW, ya, hanya mengambil petunjuk dari Nabi SAW, baru kita beribadah, maka dia akan mengatakan, wah engkau ini sudah menyia-nyiakan para imam yang harusnya diikuti. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang fanatik. Apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka, para imam yang mereka selewengkan ini posisinya, ya, itu mereka anggap sebagai sebuah panutan yang harus mereka ikuti walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau kalau kita mensifati Allah dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Misalnya Allah mengatakan dirinya bersemayam di atas arasy. Kita pun memiliki keyakinan Allah
bersemayam di atas aras, bukan di aras, di atas aras artinya Allah berada di ketinggian dan tidak ada yang lebih tinggi dari kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah mengatakan dirinya memiliki tangan, memiliki wajah. Kita pun berkata dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri tanpa mengurangi dan melebih-lebihkannya. Maka orang-orang yang memiliki pemahaman yang bengkok, dia akan mengatakan, wah engkau ini sudah menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Kau bilang Allah punya tangan, punya wajah, di atas, memiliki tempat, ya berarti engkau ini menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Pemahaman yang bengkok. Walaupun dia baik, kalau dijadikan teman bergaul secara intens, maka itu bisa membahayakan agama seseorang. Maka umat wa tholibat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berakal tidak layak untuk bergaul dengan mereka ya, karena bisa mematikan hati atau minimal bisa menjadikan hati sakit. Ya. Inilah 4 kategori yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk menjadikan seseorang mengerti dan memahami posisi ketika dia bergaul dengan manusia. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Naam, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasan materinya yang sangat menarik Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah Ahwat, apabila ada pertanyaan silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Baik Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan terlebih dahulu yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Bismillah, Ustadz, kadang kita dalam bercengkrama dengan teman atau bermuamalah terkadang ada beda pendapat. Tapi kadang kita mengutarakan pendapat tersebut ada rasa takut karena teman mudah tersinggung. Bagaimana cara kita berkomunikasi tapi tidak menyinggung perasaan orang lain, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Barakallahu fiha ya. Semoga Allah memberikan keberkahan padanya ya. Sungguhnya seseorang yang sudah bisa mendeteksi di antara karakter-karakter temannya, ini orang yang cerdas ya. Kalau dia sudah tahu bahwa kawannya itu mudah tersinggung, maka berhati-hatilah dalam berucap ya. Berhati-hatilah dalam berucap. Tentunya pesan-pesan yang memang harus kita sampaikan demi sebuah maslahat, sampaikanlah, tapi metodenya yang harus diubah sedemikian rupa ya. Tentu berbeda seseorang yang mengatakan, wah pendapatmu ini salah besar, dengan kita mengatakan, bagaimana dengan pendapat yang seperti ini? Karena pendapat ini berasal dari ini, berasal dari seorang imam seperti ini. Gitu. Menurut kamu gimana? Itu tentu berbeda ya. Direspon oleh orang yang mendengarnya. Oleh karenanya, jika kita sedang berdiskusi dengan salah seorang teman yang dia mudah tersinggung, maka perbanyaklah mendengar yang dia katakan. Kemudian jika ingin menimpali dan memperbaikinya ya, hendaklah tidak secara spontan ya, tetapi memberikan masukan-masukan yang sifatnya tidak memaksa ya, sifatnya tidak memaksa ya. Mengatakan, wah pendapat kamu bagus ya gitu kan, begini-gini, masya Allah gitu. Terus dengan pendapat yang seperti ini bagaimana ya menurutmu? Biarkan dia yang mencerna. Biasanya orang-orang yang mudah tersinggung, ya dia merasa dirinya diserang ya, merasa dirinya diserang ya. Jika dia tidak merasa dirinya diserang, padahal dia juga sebenarnya sedang diperbaiki, maka potensi ketersinggungan itu lebih mengecil ya, lebih mengecil. Tapi sekali lagi, seseorang yang sudah memahami di antara karakter sahabatnya ya, itu adalah orang yang bijak ya, orang yang bijak, sehingga dia pun akan lebih berhati-hati supaya pergaulan dan pertemanan mereka tidak berakhir dengan sebuah pertikaian. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, anak-anak zaman sekarang bisa lebih dekat dengan teman dan lebih percaya dengan teman-temannya ketimbang dengan orang tua.
bahkan mendapat pergaulan yang tidak baik yang diajarkan oleh teman-temannya. Bagaimana menasehati anak-anak bagaimana menasehatinya Ustadz agar orang tua bisa lebih mengambil hati anak dan anak percaya kepada orang tua selayaknya percaya terhadap teman. Jazakallahu khair Ustadz. Eee, iya, ini adalah fenomena yang umum ya, bahwa anak-anak, apalagi di level-level usia tertentu, misalnya level usia eee, mendekati balik ya, atau dia sudah balik ya, eee, temannya itu adalah bagian yang penting bagi kehidupannya ya. Bahkan, eee, terkadang kita harus menyimpulkan bahwa seolah-olah temannya itu lebih penting dari orang tuanya, ya lebih penting dari orang. Kenapa seperti itu? Ya pertama karena ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dia merasa, seluruh kecenderungan dia itu terwakili dan ada pada temannya, karena mereka seusia. Bukankah orang selalu mencari orang-orang seusianya? Kenapa? Karena, channel-nya, frekuensinya itu mirip, sama. Dia bisa tertawa dengan bahasa-bahasa mereka ya. Tentu ini berbeda ketika dia bergaul atau sedang bercengkrama dengan orang tuanya ya, yang, frekuensinya berbeda. Oleh karenanya di sini memang, perlu semacam upaya yang cukup keras ya bagi orang tua dalam artian upaya untuk mengimbangi ya, intensitas orang tua terhadap anak, mengimbangi intensitasnya terhadap pergaulannya dengan teman-temannya. Jika dia mendapati bahwa orang tuanya abai ya, tidak peduli ya, sementara dia merasakan bahwa temannya seolah-olah lebih peduli, maka dia akan lari kepada teman-temannya. Kebanyakan anak-anak yang rentan, rusak di luar, itu adalah anak-anak yang pasti lebih minim perhatian orang tua pada dia. Ini nggak bisa dipungkiri. Makanya dari keluarga-keluarga yang, broken, dari keluarga-keluarga yang perhatian orang tua itu begitu minim terhadap anaknya, biasanya berdampak kepada anak mencari pelampiasan dan mencari orang lain sebagai tambatan hatinya. Ini sudah pasti, ya. Oleh karenanya, di antara fenomena orang tua, eee, memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, ini adalah di antara ya, walaupun tidak semua, di antara upaya untuk menyelamatkan anaknya dari pergaulan-pergaulan yang, kurang baik ya, atau tren yang tidak baik di lingkungan saat ini. Di mana kita tahu bahwa sulit mencari pergaulan yang baik bagi anak-anak kita. Sekarang ini anak-anak kita jangankan sembarang sekolah, masuk sekolah negeri misalnya, atau masuk sekolah Islam pun anak kita masih dirusak. Masuk sekolah Islam pun anak kita masih dirusak. Karena sekolah-sekolah Islam ini kebanyakan cuma nama, sekolah Islam, tetapi menu yang diajarkan ya, penyajian yang disuguhkan kepada anak-anak, perkara-perkara yang diantaranya ada yang haram, perkara-perkara syubhat, ya, perkara-perkara yang merusak jiwa mereka. Ya, mereka tidak mendapati Islam secara benar ya disajikan kepada mereka. Ya. Tentu ini sangat membuat gundah ya sebagian para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam karena sudah namanya sekolah Islam masih nggak selamat. Apalagi jika dia disekolahkan di sembarang tempat ya. Oleh karenanya ya pertama bisa dilakukan mungkin perkuatlah hubungan chemistry emosional kepada anak ya. Berikan perhatian yang lebih kepadanya ya. Banyak berkomunikasi dengan komunikasi yang santun ya, yang baik, bersahabat ya. Perbanyak waktu-waktu emas buat mereka ya. Selebihnya tentunya pengawasan ya, tidak henti-hentinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ia dijaga dari pergaulan-pergaulan yang
yang buruk. Tapi selalu ada upaya-upaya dari orang tua dan upaya itu tidak akan sia-sia. Ya. Sedikit banyaknya pasti akan berdampak dengan dampak yang lebih baik bagi pergaulan anak. Allah taala alam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah seorang teman mengatur urusan pribadi temannya? Mau tahu sampai ke akar-akar apa yang dilakukan temannya? Apakah itu sifat yang kurang baik? Padahal mungkin itu suatu bentuk perhatian. Jazakallah khair Ustadz. Eh, Hukum asalnya terlalu masuk dalam urusan-urusan privasi ya, teman itu tidak disukai ya, tidak baik dan tidak disukai oleh banyak orang. Ya. Itu hukum asal. Eh, Sesuatu yang disukai oleh teman itu adalah sesuatu yang dia minta ya. Misalnya seorang teman dia minta pendapat temannya atau dia minta nasihat temannya, lalu saat dia meminta diberikan apa yang dia minta itu pasti perkara yang menyenangkan. Tapi kalau diurusi tanpa dia minta, maka kebanyakan sih orang tidak suka ya. Tapi kalau dia memang memastikan bahwa teman dekatnya ini memang suka diurusi, suka dikepoi, ya nggak apa-apa dia lakukan kalau memang itu dia ridho. Tapi kalau tidak seharusnya introspeksi diri lah. Ya. Kita harus bisa mengintrospeksi diri bahwa nggak ada orang yang terlalu suka dicampuri. Jangankan teman dekat, pasangan sendiri pun kalau terlalu perkara-perkara yang merupakan privasinya sudah kita kepo, ya, itu tentu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Ya. Kita tahu bahwa di antara fatwa ulama terkait dengan bagaimana hukumnya seorang istri yang memeriksa-meriksa HP suami. Apa fatwa para ulama? Haram, tidak boleh. Karena itu privasi dia, itu menyakiti hati dia. Ya, dia terkesan dituduh, ya, dicurigai, ya, dicari-cari kesalahan, ini nggak boleh. Padahal